Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat nyaman ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9, yaitu Ibu Mayuniarti dan saya Asmaul Husna. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah kita, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Waka Kesiswaan, Ibu Rifda Hayati MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SMK Negeri Enam Padang. Salawat bertatakan salam tidak lupa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Nabi Muhammad SAW. Rugi saya. Baiklah Bapak Ibu semua, dengan tidak memperpanjang mukadimah, pada pagi hari ini kegiatan kita diseminasi budaya positif yang akan diawali dengan pembacaan doa oleh Bapak Deva. Kepada Bapak Deva dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim, jadikanlah kegiatan kami pada hari ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah. Berikanlah petunjuk dan hidayah serta ampunan bagi semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Eva. Selanjutnya sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rifda Hayati. Kepada Ibu Rifda Hayati dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kepala sekolah kita ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu yang bisa hadir di sini, terutama Ibu Mayuniarti dan Ibu Asmaul Husna sebagai guru CGP Angkatan ke-9 yang insya Allah akan berbagi ilmu praktik baiknya tentang diseminasi budaya positif untuk kita bersama. Baiklah Bapak Ibu, kita berharap dengan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu-ibu kita hebat kita ini akan menjadikan motivasi kita bersama untuk bagaimana kita semuanya melakukan budaya positif ini, menggerakkan anak-anak didik kita, siswa-siswa kita untuk berperilaku budaya positif. Tentu kita harapkan hal ini dilakukan oleh kita para guru terlebih dahulu, sehingga budaya positif ini akan menjadi budaya yang memang melekat bagi anak-anak kita. Nah, kita dengarkan nantinya secara seksama harapan saya kepada Bapak Ibu hebat yang bisa hadir di sini. Mari kita dengarkan dengan baik, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan harapan dari Bu Mai dan Bu Husna dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita terapkan, kita aplikasikan ilmu beliau dengan sebaik-baiknya.
Saya mewakili kepala sekolah mohon izin karena memang Bu Ita sedang di Surabaya. Tapi kalau dari info dari beliau, insya Allah ke Bu Ita akan lebih dulu ke Padangnya. Jadi insya Allah hari ini Bu Ita udah ke Padang. Harapannya tentu banyak hal ya Bapak Ibu yang perlu kita sikapi bersama. Salah satunya wujud kerja nyata atau budaya positif yang disampaikan Ibu Husna dan Bu Mai ini akan menggerakkan kita semuanya juga bersama-sama menjadi CGP tahapan-tahapan seterusnya ya Bu Husna sama Bu Mai. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berada di sini akan punya semangat yang luar biasa juga dari seperti Bu Mai dan Ibu Husna ini untuk selalu mengupdate ilmunya, memberikan karya-karya bukti nyatanya, aksi nyatanya, karya inovasinya untuk pengembangan diri beliau-beliau terutamanya, dan akan mengimbaskan juga ke sekolah kita dan kita semuanya. Itu harapannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah juga bagi beliau berdua dan kita juga yang mendengarkannya Bapak Ibu. Itu saja, tidak panjang mukadimah. Selamat bertugas Ibu Husna dan Bu Mai. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar dan sampai awalnya. Dan Bapak Ibu, ibu-ibu semua ini juga dalam keadaan sehat untuk menjalankan proses lanjutan modul-modul CGP-nya. Dan Allah mudahkan segala urusan ibu-ibu Husna dan Bu Mai. Terima kasih, banyak maaf jika ada salah dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rifda. Selanjutnya kita akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini terbagi dari 8 indikator nanti. Nah, masing-masing kami berbagi tugas untuk menyampaikan indikator tersebut. Nah, yang 4 pertama akan disampaikan oleh Ibu Mayuniarti. Selanjutnya yang keempat terakhir saya yang akan menyampaikannya. Jadi Bapak Ibu, untuk selanjutnya kepada Ibu Mai, silakan menyampaikan tentang budaya positif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Husna atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Berkat rahmatnya itu jualah kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju sekolah yang sangat kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sehari-hari, yaitu mengajar. Dan alhamdulillah ibu-ibu semua sudah sampai di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian selawat serta salam tak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan utama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rifda yang telah bersedia untuk hadir di ruangan ini. Bu Rifda merupakan pengganti kepala sekolah kita karena Bu Ita sekarang berada di Jakarta. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak sekali kepada Bu Rifda atas dukungannya. Kemudian kepada ibu-ibu dan bapak yang hadir pada hari ini di ruangan ini, terima kasih banyak saya ucapkan atas kehadirannya dan partisipasinya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang budaya positif, maka sebelum itu kita ice breaking sebentar. Kayaknya kaku sekali kita. Nah, kita senam dulu. Tadi kita sudah makan lontong, sekarang kita senam dulu. Nah, senam yang biasa kita lakukan, gerakan yang mudah dan asik seperti itu.
Oke, ibu semuanya mohon berdiri. Silakan berdiri. Kita ice breaking sebentar. Oke. Nah, ini ice breaking tangan diputar ya. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Ya, ibu-ibu semuanya, kita masuk kepada diseminasi kita, yaitu budaya positif. Kira-kira ibu-ibu ada yang pernah mendengar arti budaya? Ya, budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita terapkan di sekolah kita sehingga dapat menjadikan kebiasaan yang baik juga untuk peserta didik kita. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal atau yang umum seperti itu. Nah, itu tujuan kita untuk melakukan diseminasi pada hari ini. Selanjutnya, di sini terdapat 8 konsep budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh saya 4, dan mungkin kami berbagi tugas dengan Bu Husna. Yang mana yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia. Nah, itu mungkin yang dapat yang akan saya sampaikan
pada sesi saya ini. Selanjutnya, nah silakan ibu-ibu atau bapak sendiri ya. Ibu-ibu di sini silakan cari teman satu. Nah, kegiatan kepalan tangan. Yang mana Anda A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah kertas kecil. Nah, silakan sobek dulu ibu, cari kertas kecil. Ya boleh silakan. Nah silakan. Anggap saja di kertas itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Seperti ini. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B silahkan membujuk, silahkan mengancam, silahkan menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar membuka kepalan tangan Anda. Nah, nanti kita lihat apa yang terjadi. Oke, silakan ibu-ibu cari temannya satu. Nah, silakan yang mau mengepal. Nah, kira-kira boleh yang B ini merayu. Boleh memaksa. Silakan, mau digelitik kah, mau diapakan terserah. Ya, silakan. Ya, si B boleh memaksa, boleh memujuk, boleh merayu, boleh mengancam, boleh menghardik, boleh menggunakan segala cara. Nah, ya, Wadi Biro. Oke, Wadi Biro ya, Bu Titi. Ini kekuatan of money ini. Power of money. Nah, jadi udah dicoba kan? Apakah ibu-ibu yang menggenggam mau memberikan sesuatu yang berharga untuk orang lain? Tidak. Kenapa? Ya. Kenapa kira-kira? Tentu ada alasannya. Silahkan, siapa yang mau mengutarakan alasannya? Iya. Tentu ada filosofinya kenapa kita tidak mau menyerahkan benda yang berharga untuk kita itu. Ya. Ini adalah benda berharga yang saya miliki. Misalkan ini adalah tabungan saya berupa emas, ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah benda berharga saya ini saya sudah menghemat udah dari tabungan saya. Tahu-tahu si B ataupun orang lain datang mengambilnya untuk memintanya ataupun mau mengambilnya secara paksa ataupun merayu, dan saya tidak mau memberikannya. Tapi kalau seandainya bujukan ataupun rayuan ataupun dengan cara apapun, butuh pertimbangan saya untuk memberikan kepada si B. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Mungkin ada ibu-ibu yang lainnya kenapa tidak mau memberikan benda berharga itu? Tentu ada alasannya. Jika kita umpamakan benda yang ada di dalam tangan kita itu adalah sebagai murid kita, kira-kira apa alasannya? Sesuatu yang berharga yang harus kita lindungi, yang harus kita budayakan nilai-nilai positif dalam kehidupannya. Nah, sementara ada sesuatu yang akan datang dari luar yang akan merusak moral mereka. Kita sebagai guru bagaimana? Nah, jika benda berharga itu adalah kita umpamakan sebagai murid kita, kira-kira mau tidak kita membiarkan murid kita melakukan hal-hal yang di luar budaya-budaya yang ada, yang selama ini kita jaga di masyarakat kita? Silakan Bu Mary. Oke, terima kasih Bu Mai. Kalau diibaratkan genggaman itu adalah siswa, maka kita harus melindunginya dari hal-hal yang berbau negatif. Seperti sekarang ini handphone.
itu sangat mengganggu sekali bagi siswa-siswa kita. Bagaimanapun seperti saya kemarin mendapat video dari salah satu guru di TikTok bahwa pemerintah membuat undang-undang ITE di mana guru dilarang untuk memeriksa handphone siswanya. Padahal itu tidak sejalan dengan peraturan sekolah. Karena semua hal yang terjadi pada siswa sekarang mudah sekali dilihat dari handphonenya. Kita memang tidak ada wilayah untuk menghakimi mereka, tetapi kita setidaknya mengetahui apa yang ada di dalam handphonenya dan memberitahu kepada orang tua. Karena apa yang dikatakan ibu di dalam video itu memang benar, bahwa kalau kita tidak mengetahui apa yang ada di handphone anak, minimal kita memberitahu kepada orang tua. Karena sekarang orang tua banyak tidak peduli, hanya sekedar memberikan fasilitas tanpa tahu apa akibatnya. Tugas kita sebagai guru untuk memberitahu kepada orang tua untuk lebih care dengan anaknya, untuk melihat dan mengetahui handphonenya isinya apa, karena di sana banyak sekali pornografi. Jadi siswa kita harus kita lindungi, walaupun itu kadang bertentangan dengan apa yang ada di pemerintah kita. Sekian Ibu Mai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary atas penjelasannya. Itu sesuatu yang baru juga bagi saya, satu pembelajaran juga bagi saya, karena saya baru tahu bahwa ada undang-undang ITE seperti itu. Biasanya kita kan memang kalau misalnya anak itu agak mencurigakan, mulai kita minta handphonenya, kita periksa seperti itu. Tapi kalau seperti ini tentu kita tidak leluasa lagi sebagai guru untuk memanage anak kita. Nah, Bu Titi, terima kasih tadi atas partisipasinya. Sangat benar Bu Titi, jika itu kita umpamakan sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak kita tidak akan mau membiarkan mereka begitu saja. Karena salah satu tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak. Kita tidak bisa merubah kodratnya, tapi kita bisa merubah lakunya, seperti itu. Nah, itu kata Bapak KHD. Nah, jadi kita sebagai guru menuntun, yang kata-kata menuntun ini sebenarnya sangat berat sekali. Kenapa berat? Karena sebelum kita menuntun, tentu kita harus bisa dulu menjadi penuntun yang baik. Kita harus membenahi diri kita tersebut terlebih dahulu. Kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu untuk melakukan proses menuntun terhadap anak tersebut. Nah, jadi perbaiki diri sebagai contoh teladan, maka insya Allah niatkan dengan niat yang baik, insya Allah anak kita akan menjadi apa yang kita cita-citakan bersama. Nah, kita lanjutkan materi kita, Ibu-ibu. Nah, ini dia pertanyaan berikutnya. Apa Ibu atau Bapak setuju dengan pemahaman ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira ada yang bisa memberikan pandangan terhadap pernyataan ini? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira kita rasa selama ini bagaimana? Apakah bisa atau tidak? Ya, silakan Bu Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jadi apakah menurut kita pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Di sini pendapat saya dapat, karena hukuman itu kan ada dua, ada bentuk positif, ada berbentuk negatif, kan seperti itu. Mungkin contoh berbentuk negatifnya adalah suruh membersihkan WC, itu hukuman bentuk negatifnya. Yang positifnya mungkin kita suruh, ayo hafal surat itu, baru Anda masuk. Menurut saya pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa karena itu memberikan efek jera. Karena memang kalau seandainya tidak diberikan hukuman dari pengalaman-pengalaman selama ini, mereka akan lebih menyepelekan kedisiplinan itu sendiri gitu. Jadi kan mereka ya udahlah, enggak apa-apa kan, toh kalau terlambat lah misalnya terlambat, enggak apa-apa masuk, saya terlambat saja. Oh, enggak menentukan tugas, enggak dapat apa-apa, tidak, biarkan saja. Mereka akan lebih menyepelekan disiplin itu sendiri. Jadi menurut saya hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa
Tapi kembali lagi, hukuman yang seperti apa yang kita berikan kepada siswa kita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwi. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, kata Bu Wiwi tadi. Beliau setuju dengan dengan pernyataan ini. Kita sekarang sharing berbagi ilmu ya Bu Wiwi. Kenapa? Pemberian hukuman, dia ada namanya hukuman. Nanti akan mungkin Bu Husna akan menjelaskan tentang hukuman ini lebih jelasnya. Pemberian hukuman biasanya kita mendapatkan siswa itu, jika kita menghukum itu memang terlihat dalam jangka pendek seperti itu dan terlihat perubahannya. Cuman kebanyakan hukuman itu tidak berasal dari hati mereka menjalankannya. Jadi selama ini kita di sekolah, pemberian hukuman yang ada mungkin untuk anak yang terlambat misalnya kan. Nah, itu memang kita lihat efeknya, mungkin besoknya tidak mereka lakukan lagi, tapi mungkin besok satu lagi mereka lakukan kembali. Jadi memang terlihat dalam jangka pendek perubahannya, tapi tidak bisa dipakai untuk jangka panjang. Seperti itu Bu Wiwi. Nah, yang kedua lagi Ibu-ibu, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Kira-kira apakah benar? Pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Yang mana kalau dulu kita menerima rapor itu bahkan setiap semester itu juara 1, 2, dan 3 itu dipanggil ke depan dengan bangganya diberi hadiah seperti piagam. Itu kan sesuatu yang sangat membanggakan rasanya. Ternyata setelah kami belajar di CGP ini, ternyata nanti dari pemberian hadiah ini ada beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh anak karena adanya pemberian hadiah dan sehingga bisa nanti terjadi penurunan motivasi. Mungkin hal ini nanti juga akan disampaikan lebih gamblangnya lagi oleh Ibu Husna. Itulah nanti masuk ke restitusi nanti. Nah, yang ketiga, guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Ya Ibu, selama ini kita merasa bahwa kita adalah guru, harus saya temukan solusinya. Sebenarnya kita mungkin tidak harus menemukan solusi terhadap semua permasalahan yang ada. Kita harus berkolaborasi sebenarnya. Nah, berkolaborasi dengan orang tua, mungkin melalui menghidupkan kembali WA grup orang tua seperti itu. Itu salah satu bentuk kita menemukan solusi. Dan mungkin selama ini ibu-ibu sudah menjalankan ini, mungkin setiap ada anak yang bermasalah dipanggil orang tuanya, nanti diselesaikan seperti itu dengan guru BK. Dengan guru BK, kalau kasusnya sudah agak tinggi, agak tidak bisa lagi diatasi oleh walas, maka kita ke wakil kesiswaan seperti itu, kita berjenjang dan pembina OSIS seperti itu. Nah, jadi kita sebagai guru tidak harus mencarikan semua solusi yang ada. Kita ini bukan Tuhan, bukan sesuatu yang selamanya benar, tapi kita bisa menyelesaikan solusi dan kita berkolaborasi, baik itu dengan orang tua dan rekan sejawat maupun pimpinan yang ada di sekolah seperti itu. Selanjutnya lagi, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, efek ini boleh kita terapkan, cuman nantinya ada beberapa hal yang timbulkan jika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nanti juga akan dijelaskan oleh Ibu Husna. Nah, lanjut lagi. Nah, ini sesuatu yang miskonsepsi selama ini tentang teori kontrol dari Bapak Dr. William Glasser ini. Yang pertama, ilusi guru pengontrol murid. Guru ini harus dapat selalu mengontrol murid, seperti itu. Harus selalu murid ini harus bisa dikendalikannya, seperti itu. Nah, ada guru yang seperti itu. Jadi kalau dalam kelas itu tidak bisa mengikuti anakku doh, langsung diadik seperti itu. Sebenarnya itu juga sebenarnya miskonsepsi kita. Anak itu butuh kebebasan untuk berkarya sebenarnya. Nah, selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Awak imbau anak tu, awak ceramahi ke 2 jam. Ananda ini seperti ini. Ada miskonsepsi sebenarnya untuk itu. Tidak dari ceramah yang kita berikan kepada anak, tidak semuanya anak yang mau untuk menerima itu.
Jadi selama ini Allah nasihati bu, Allah bu, nggak juga mau berubah. Ada, ternyata kita salah akan hal itu. Jadi tidak semua anak yang akan menerima hal itu. Mungkin ada sebagian yang diterimanya seperti itu. Tapi kita menganggap kalau lawak ceramahi, lawak sampaian pokoknya. Lah yang penting lah disampaikan. Terima terserah mereka lah. Mungkin ada seperti itu ya ibu. Nah mungkin saya pribadi juga seperti itu. Allah imbau, Allah dipanggil, sudah dipanggil, tapi mereka tetap juga berlakunya tidak ada perubahan. Makanya terserah lagi, saya juga seperti itu awalnya. Ternyata perubahan itu butuh waktu sebenarnya, tidak bisa sekaligus atau instan seperti itu. Lanjut lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maaf awak beriku nak, indah ibu awak kama awak, indah ibu awak. Ternyata hal tersebut sebenarnya tidak mempan sebenarnya ibu-ibu. Nah itu miskonsepsi kita terhadap pembuat rasa bersalah. Nanti guru ini ada terbagi, ada yang penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang manajerial. Nanti yang paling bagus sebenarnya adalah manajerial. Nanti akan disampaikan oleh Bu Usman. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kamu kan pelajar, saya kan guru seperti itu. Kamu harus ikut dengan aturan saya. Kalau tidak, kamu ya keluar saja. Ada seperti itu. Dulu saya ketika mengajar di SMA Negeri 1 Selaut, kamu ada seorang guru yang masuk ke dalam kelas, anak ini ternyata membuat masalah. Ada pilihan. Saya yang akan keluar atau kamu yang akan keluar? Ibu saja katanya. Gimana itu perasaan kita sebagai guru? Jangan sekali-kali kita memberikan pilihan seperti itu. Nah, jadi kalau anak kini tidak sama ya anak dulu, anak kini Allah banyak perkembangan yang rasanya sulit untuk kita ikuti sebenarnya. Nah, selanjutnya lagi ini dia latar belakang. Murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Nah ini biasanya yang sering kita lakukan. Kalau salah mereka mungkin awak ragaan di tiang bendera sehingga satu sekolah dapat melihatnya. Ternyata itu tidak mempan ibu-ibu. Nah oleh sebab itu makanya kita harus melakukan budaya positif agar bisa memperbaiki paradigma kita sebagai seorang guru. Nah ini dia perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini dia. Nah stimulus respon tentunya realitas kebutuhan kita sama itu dalam teorinya. Kalau sedangkan kita sekarang menuju ke teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Benar. Setiap murid itu tidak boleh kita samakan. Pasti kebutuhan mereka berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul, dalam satu masalah itu tidak semua orang berpandangan sama. Misalnya seperti maaf, hilang konsep saya. Nah, seperti kita melihat seekor gajah, kalau kita melihat dari telinganya, mungkin kita merasa gajah itu telinganya besar. Tapi kalau kita melihat dari segi kaki misalnya, dan hal itu tentu berbeda setiap orang melihatnya. Nah selanjutnya lagi kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Makanya kita dari teori stimulus respon kita menuju ke teori tentang teori kontrol. Itu mungkin yang lebih baik yang kita pakai pada hari ini. Nah yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak kita melakukan suatu kesalahan, mungkin ada kebutuhan dalam diri mereka yang tidak terpenuhi. Mungkin di rumah tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga di sekolah mereka mencari akal supaya kita sebagai guru memperhatikan mereka. Seperti itu. Mungkin saja
di rumah mereka tidak mendapatkan kasih sayang, maka mereka mencari suatu hal sehingga kita perhatian, kita bertanya tentang mereka, sehingga kita menyayangi mereka, maka mungkin mereka di sanalah pangkal bala mereka bisa melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan budaya positif yang ada. Nah, mungkin satu kebutuhannya tidak terpenuhi seperti itu. Selanjutnya lagi, orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita berhak mengontrol diri kita sendiri. Makanya kita bisa menjadi manusia yang merdeka. Merdeka adalah segala sesuatu yang bisa kita menentukan pilihan untuk diri kita sendiri. Nah, tanpa kita bersimpangan dengan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, yang kedua, kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Maka kita ketika anak berbuat salah, maka mereka boleh memilih, diberikan pilihan kepada mereka. Itu nanti dalam segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Usna. Selanjutnya, model berpikir kalau saya melakukan ini ya saya menang, kalau saya melakukan ini ya saya kalah, seperti itu. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Saya melakukan ini, alhamdulillah saya sudah melakukan. Kalau belum sukses hari ini, ya berarti nanti akan saya coba lagi, seperti itu. Nah, jadi itu yang stimulus respon. Lanjut lagi, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Kalau mereka misalnya, setiap peserta didik tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dalam satu lokal, kita tidak boleh menyamakan peserta didik itu, pasti ada perbedaan-perbedaan. Mungkin daya tangkap mereka, mungkin bagaimana pandangan mereka terhadap suatu hal. Makanya kita tidak boleh, makanya terlahirlah hari ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Sebagaimana visi kita SMK Negeri 6 Padang yang terakhir itu adalah berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana yang pertama ada profil pelajar Pancasila ini terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya lagi, disiplin positif. Nah, kita lihat disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Berarti mereka itu memang dari hati mereka seperti itu. Misalnya saya terlambat Bu, biarlah Bu, saya akan memperbaiki besok, saya tidak terlambat lagi, hari ini mungkin saya akan membersihkan ruang ini saya Bu. Kalau sekiranya kita bayangkan anak kita seperti itu, kedepannya sungguh mungkin sekolah kita, mungkin sekolah yang terbaik mungkin. Nah itu tujuan cita-cita kita hari ini seperti itu. Ibaratnya suatu visi itu adalah suatu garis finish. Mungkin itu cita-cita kita ke depan, menciptakan anak yang mempunyai kesadaran bahwa itu merupakan tanggung jawab mereka sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada harus diiming-imingi oleh motivasi dan reward seperti itu. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan ini dapat contohnya seperti profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, IBO Primary Year Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias.
dan lain-lainnya. Selanjutnya keterampilan hidup, life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya lagi kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Mungkin kalau ada anak kita di sekolah membuat suatu masalah, mungkin dapat kita lihat tilik dari kelima kebutuhan ini. Yang pertama bertahan hidup. Yang mana bertahan hidup ini mungkin kebutuhan akan sandang, pangan, papan, tempat tinggal mereka apakah sudah tercukupi atau belum. Kalau tidak, mungkin mereka akan membuat suatu hal yang berkaitan dengan mungkin mereka malas sekolah tapi ongkos tidak ada, seperti itu. Itu salah satu mungkin kebutuhan murid kita yang perlu kita harus ketahui, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima di mana dia berada. Rasa diterima ini berarti dia ada suatu peran dalam kelas itu yang mana teman-temannya ini mengakui bahwa kalau tidak ada dia tidak ramai, seperti itu. Mungkin kita sebagai guru juga seperti itu. Kalau di sekolah sebagai guru tidak ada terkajui orang ketika ada, berarti dipertanyakan diri kita kembali, apa yang saya lakukan, kenapa kok teman-teman saya tidak peduli sama sekali. Berarti ada sesuatu yang kurang mungkin dalam diri saya. Mungkin itu refleksi bagi diri kita. Selanjutnya lagi penguasaan ini, anak itu senang jika dia melakukan suatu hal itu diakui kemampuannya, seperti itu. Nah, nanti kalau bahwa berarti mungkin dari ucapan saja kita melakukannya, mungkin sudah senang hati mereka. Jadi pujian itu tidak harus berupa benda, tapi mungkin bisa berupa motivasi, tepuk tangan, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi kebebasan. Mereka diperbolehkan sebenarnya dalam kelas untuk memilih. Misalnya dalam membuat tugas, mereka mau yang mana yang mereka sukai. Misalnya hasil akhirnya adalah cerpen. Mungkin saya tidak pandai buat cerpen, Bu, saya puisi saja. Apabila itu berkaitan dengan materi pembelajaran kita, itu diperbolehkan sebenarnya. Di sana letak berdiferensiasinya. Selanjutnya lagi kesenangan. Anak itu senang dengan sesuatu yang berbau ceria, berbau bahagia, seperti itu. Maka setiap kita mengajar di kelas, jangan lupa ice breaking kita selipkan satu-satu, seperti itu, supaya menghidupkan suasana kelas kita. Mungkin sampai di sana yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mai. Kita beri aplaus untuk Bu Mai. Oke Bapak Ibu, kita beri tepuk santiang untuk Bu Mai. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, suwo ampu santiang. Kita beri tepuk santiang untuk Bu Mai. 1, 2, 3. Ampu suwo, ampu kida, suwo ampu santiang. Terima kasih Bu Husna. Oke Bu Mai, benar Bu Mai santiang dalam memaparkan materi. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadikan sekolah kita ini berbudaya positif. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan berganti peran. Bu Mai akan menjadi moderator dan saya akan memaparkan materi yang selanjutnya.
Baiklah, untuk selanjutnya silakan kepada Bu Husna untuk memaparkan materi. Kepada Ibu Husna, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu semua, masih semangat Bapak Ibu? Oke, kalau masih semangat, mari kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu semua, saya akan melanjutkan tentang diseminasi budaya positif ini, poin ke 5, 6, 7, dan 8. Silakan Bu Mai. Oh ya, ini sedikit perkenalan Bapak Ibu, karena kita sudah tahu, nah bahwa kami di SMK Negeri 6 ini untuk tahap yang ke-9 CGP Angkatan 9, alhamdulillah ada 2 orang. Nah saya bersyukur sekali ada partner, karena kalau kita sendiri benar-benar ya Allah puntang panting, tapi kalau kita sudah berdua bersama yang berat menjadi ringan. Nah yaitu saya sendiri Asma Husna dan Ibu Mayuniarti, dan kami sekarang ini sudah sampai ke modul 2.1, dan ini adalah aksi nyata modul 1.4. Sedikit berbagi Bapak Ibu bahwa di CGP memang kita butuh perjuangan, namun ilmunya sangat luar biasa. Nah dari salah satu ini saja Bapak Ibu, saya membuat ini awalnya tidak bisa. Saya tidak kenal dengan Canva, tidak tahu dengan Canva, tidak pandai dengan Canva. Nah akhirnya dengan kolaborasi dengan Bu Mai, saya belajar dari pagi sampai sore dan berhasil Bapak Ibu, dan terjadi perubahan dalam diri kita. Nah itu adalah salah satu bukti ternyata CGP merubah diri kita. Nah tepuk tangan juga untuk Bu Mai sebagai suhu saya. Oke, selanjutnya Bu Mai. Nah oke, kita tadi sudah membahas tentang konsep inti budaya positif itu ada 8. Perubahan paradigma belajar sudah dibahas Bu Mai, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut. Terus nah ini lagi. Nah, kita lihat dulu motivasi perilaku manusia. Lanjut aja Bu Mai. Nah, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, dalam motivasi perilaku ini kira-kira kita melakukan sesuatu itu karena apa? Siapa yang bisa? Kita melakukan sesuatu itu karena apa? Kenapa? Silakan. Silakan Ibu. Yang menjadikan motivasi perilaku manusia itu bisa jadi keinginan kita untuk menjadi lebih baik, melakukan perubahan-perubahan yang bisa kedepannya menunjang diri kita sendiri. Bagus. Oke, bagus Ibu Ike. Memang benar bahwa terkadang kita melakukan segala sesuatu kita sudah tahu itu tujuannya apa dan jelas bagi kita. Nah, kemudian kira-kira apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari diri kita atau bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira kita melakukan segala sesuatu itu karena diri kita sendiri atau ada orang lain atau karena ini itu? Dua-duanya. Oke. Silakan Bu Ati. Biasanya motivasi itu kalau menurut saya Bu Husna ya, biasanya motivasi itu ada 2, berarti ada yang internal dari kitanya sendiri yang ingin berubah, keinginan kita sendiri yang ingin maju misalnya, dan yang kedua itu dari eksternal, misalnya berarti dari orang lain, bisa dari partner kita, suami gitu ya, yang mendorong kita untuk lebih maju. Oke, luar biasa pengetahuan Bu Wati, kita tepuk untuk Bu Wati.
Jadi motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, dari dalam diri dan dari luar diri. Nah, yang akan kita harapkan kepada anak didik kita adalah motivasi dalam dirinya. Bagaimana dia bersikap, bertindak, bertingkah laku itu dari dalam dirinya, bukan karena ada apanya. Nah, kalau karena ada apanya berarti itu masih motivasi ekstrinsik. Contoh, saya ke sekolah ini untuk mendapatkan uang jajan. Nah, itu adalah pengalaman yang luar biasa yang terjadi ketika kita belajar pandemi, Bapak Ibu. Ketika belajar pandemi, anak itu banyak curhatannya. Saya ingin belajar, Bu, saya ingin ke sekolah. Ketika kita telusuri, kenapa kamu benar-benar pengen sekali ke sekolah? Kalau di rumah saya nggak dapat uang jajan, Bu. Nah, ternyata motivasi dia ke sekolah itu adalah untuk mendapatkan uang jajan. Atau yang kedua, kenapa kamu begitu motivasi sekali untuk datang ke sekolah? Karena saya sudah rindu dengan guru saya. Saya tidak sanggup lagi belajar seperti ini. Ternyata dia merindukan sosok seorang guru yang menjadi idola bagi mereka. Nah, itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Nah, namun kita berharap kepada anak didik kita, dia datang ke sekolah adalah dia ingin mengembangkan motivasi dirinya, mengembangkan potensi dirinya, mencapai cita-cita yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Ternyata di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang bisa memberi contoh ini? Orang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Husna. Nah, ini berbalik lagi dengan apa yang Mbak Sumai tadi tentang hukuman. Nah, jika kita salah satu contohnya langsung misalnya, kita sebagai guru ini, kita tidak mau datang terlambat karena memang kita takut dapat teguran langsung dari kepala sekolah kita, atau kita tahu kepala sekolah berkeliling kita kelas kita malu ditegur, apalagi kalau memang kepala sekolah kita udah masuk langsung ke kelas kita yang kita bina tadi. Nah, jadi sehingga motivasi kita tidak terlambat ke sekolah itu karena memang takut dapat hukuman, kena tegur langsung oleh kepala sekolah. Nah, itu contohnya Bu Husna. Oke, kita takut anti yang untuk kepala sekolah kita. Benar sekali Ibu Kepala Sekolah bahwa terkadang kita ke sekolah memiliki motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita di sekolah ini sudah pakai sistem cekplok ya Bapak Ibu ya. Kita sudah jam 7 itu sudah cekplok. Kalau kita terlambat nanti data kita akan direkam. Karena daftar kehadiran kita itu dipajang di depan. Siapa guru yang hadir, siapa guru yang nggak hadir. Nah, untuk menghindari itu ya kita datang cepat. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan penjelasan ini Bapak Ibu? Kita contohnya boleh dari Bapak Ibu sendiri atau dari siswanya contohnya. Ada? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Silakan Bu Fe. Terima kasih Bu. Motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya gini, saya menjadi guru. Ini contohnya kepada diri sendiri ya Bu ya. Saya menjadi guru agar orang lain bisa melihat kalau saya itu bisa, sehingga saya diakui, dihargai sebagai seorang guru. Begitu Ibu. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Ibu Feni. Benar Bu Feni, terkadang kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya tadi Feni menjadi guru untuk diakui keberadaannya.
Nah, betul juga dengan siswa kita, dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan nilai 100. Ketika dia mendapatkan nilai 100, dia akan mendapatkan hadiah atau reward dari orang tuanya. Contoh saya sendiri Bapak Ibu, dari SD orang tua saya itu sudah bilang begitu. Kalau kamu juara 1, nanti belikan apa yang kamu minta. Nah, jadi saya termotivasi itu untuk mendapatkan hadiah itu. Nah, jadi berlomba-lomba, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan itu. Nah, yang ketiga, motivasi pelaku manusia ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi maksudnya di sini dia melakukan sesuatu itu bukan karena ada apanya, tapi karena diri sendiri. Saya ini mau jadi PNS misalnya seperti itu. Untuk jadi apa? Nah, dan muncul dalam diri dia sendiri. Saya ingin menuntun siswa saya. Saya ingin mencapai cita-cita siswa saya, mengantarkan siswa saya. Nah, saya ingin mendapatkan penghasilan yang seperti itu, berarti masing-masing dalam penghargaan. Lanjut Bu Mai. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dikatakan oleh Ibu Mai tadi, penghargaan itu ternyata ada juga dampak negatifnya. Saya juga baru tahu Bapak Ibu. Selama ini saya jangan pelit dengan pujian, harus memuji. Nah, ketika di CGP ini saya baru tahu ternyata dihukum oleh penghargaan itu ada ternyata. Satu, yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tadi contoh yang tadi dia dikasih penghargaan si A, kalau kamu juara 1, maka kamu akan dapat hadiah. Nah, dia berusaha untuk mendapatkan itu. Nah, pada saat itu iya, tapi ketika jangka panjangnya, ternyata hadiahnya tidak sesuai dengan harapan saya. Dia merasa, nggak usah lah. Atau nanti di sekolah ini dia juara 1 silat. Nah, tapi ternyata di sekolah memberikan penghargaannya sedikit. Nah, akhirnya dia nggak jadilah. Motivasinya menurun. Kemudian ada penghargaan yang tidak efektif. Nah, kira-kira apa pula itu Bapak Ibu penghargaan yang tidak efektif? Siapa yang tahu bisa memberikan ilustrasi kira-kira itu? Ada penghargaan yang tidak efektif. Nah, contohnya gini. Penghargaan yang tidak efektif itu dia menginginkan dia menginginkan sesuatu laptop. Nah, misalnya dia menginginkan laptop. Nah, kemudian laptopnya mereknya Acer. Tapi ternyata ayahnya nggak sanggup membeli laptop Acer. Dia hanya mendapatkan laptop Acer Axio. Nah, akhirnya dia kecewa. Nah, dari segi itu dia tidak mendapatkan penghargaan yang tidak efektif tadi. Kemudian penghargaan yang merusak hubungan. Akhirnya saya juga baru tahu Bapak Ibu, ternyata ada juga penghargaan yang merusak hubungan. Nah, kira-kira contohnya apa ya Bapak Ibu? Oke, Bu. Ya, mungkin saja contohnya seperti ini. Ketika kita meraih prestasi misalnya di sekolah, maka banyak teman-teman kita alah juara lah, nyoba sejuara. Ada mungkin sebagian jika kita yang digitukan terdengar dengan kita, walaupun orang sebut-sebut di belakang, tapi terdengar oleh kita terngiang-ngiang, pasti perasaan kita bertemu dengan orang yang menyebut kita itu nggak bagus lagi seperti itu. Jadi ketika kita tahu bahwa kita juara 1, sedangkan tidak setiap orang yang mampu menerima hal itu, nanti disebut-sebut sehingga ada sesuatu hal yang dalam diri kita. Kalau tamu sama orang tuh malah bertamu semua emang nyumur itu gitu kan, menyapi awak di belakang awak gitu kan. Nah, jadi mungkin itu salah satu bentuk penghargaan itu bisa merusak hubungan. Begitu Bu Usna. Oke, terima kasih Bu Mai. Tepuk tangan untuk Bu Mai. Nah, benar Bapak Ibu, ternyata ini saya baru tahu juga sekarang. Nah, ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya tadi dia sudah juara 1, kemudian dia merasa senang. Nah, ternyata ada teman yang nggak senang. Ternyata dia tahu pula anaknya juara 1 tidak dari hasil kejujuran.
Nah, anak kita kan ada di sekolah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ibu ndak kayak nyutu waktu atau dong Bu. Dia tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti itu hasilnya, dan itu merusak hubungan jadinya. Akhirnya dia berpersepsi negatif terhadap kita, terhadap temannya sendiri, dan dia juga kepada dirinya menjadi rendah diri dia jadinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, hukuman itu terjadinya tidak terencana, tiba-tiba. Contoh, ketika siswa terlambat, kita langsung push up 10 kali. Nah, itu sebuah hukuman. Nah, kemudian kalau dia tidak membuat tugas, kira-kira apa hukumannya Bapak Ibu? Melipat gandakan tugasnya. Oke. Ya, dia tidak suka, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Nah, beda halnya kalau dilibatkan. Kalau tadi kita misalnya kontrak belajar kita ada, jika kamu tidak mengumpulkan tugas, maka tugas kamu 2 kali lipat. Itu bukan sebuah hukuman, tapi itu konsekuensi. Tapi hukuman ini langsung, tanpa kita pikir, tanpa kita apa, oh rambut kamu ini panjang, langsung aja kita cukur. Nah, itu sebuah hukuman tanpa dia tahu, tanpa dia mengetahui hal tersebut. Kemudian bisa berupa fisik ataupun psikis. Nah, namun Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu hukuman yang lebih berbahaya itu adalah psikis. Nah, dari kata-kata kita mengatakan ini pernah Bapak Ibu hukuman apa? Ada siswa kita, dia merasa dibully. Gurunya dikatakan ini kasusnya di SD Bapak Ibu. Saya punya klien orang tua, anaknya SD. Kata anak SD ini ngadu sama gurunya, ibu saya dibilang hitam kaliang sama si B. Mengalah wak berang wak kan memang hitam kaliang. Nah, jadi sampai hari ini masih tersimpan di dalam dirinya kalau gurunya mengatakan dia hitam kaliang. Nah, bagaimana kita bersikap seorang guru? Harusnya kan tidak seperti itu. Nah, kalau seperti itu tuh hukuman untuk dirinya sendiri. Dia menganggap dirinya hitam kaliang. Iyo, ambo hitam kaliang, tidak berharga betul ya saya. Seperti apa saya? Jadi tanyakan pertanyaan besar. Dia jadi rumah, kenapa saya hitam kaliang, Mak? Nah, apalah jawaban orang tuanya nanti? Kalau orang tuanya sekolah, bisa dia jelaskan. Ini orang tuanya tidak sekolah, makanya dia konsultasi. Apa yang harus saya lakukan? Anak saya dikatakan begitu, Bu. Nah, jadi yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati antara siswa dengan guru. Nah, seperti yang telah Ibu lakukan di sekolah ini. Saya yakin dan percaya kita sama-sama memiliki kesepakatan atau kontrak belajar dengan siswa. Nah, di sana kita sepakati kontrak-kontrak tersebut. Jika tidak dilakukan kontrak tersebut, maka ada konsekuensi. Contoh tadi, kalau saya sendiri Bapak Ibu ya, kalau terlambat dengan saya lebih dari 10 menit, maka akan membaca surat pendek yang saya tentukan sendiri ayatnya apa. Dan itu setelah kontrak belajar dibuat. Untuk kali ini refleksi saya tentang penyampaian materi hari ini, saya sangat tertarik di bagian posisi kontrol guru yang ada 5 tadi. Ternyata masih ada beberapa posisi yang menurut saya negatif, tapi masih saya lakukan. Dan itu sangat membuka pikiran saya, oh ternyata ya ini salah ternyata. Iya, dan masih kita pertahankan hal tersebut gitu Bu. Dan menariknya ini sangat membuka cakrawala, sangat membuka pikiran. Ternyata hal-hal ini sangat-sangat banyak terjadi, tapi itu salah. Sangat banyak. Dengan penyampaian materi ini, saya menjadi tertarik untuk bisa ikut CGP, tapi tunggu kesempatannya masih belum ternyata.
Terima kasih. Hanya itu dari saya, Ibu. Iya, saya sangat tertarik.